pelajaran kita dan kita bisa melanjutkan ke mata pelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa anak semua yang belum mengisi absen, silakan absen terlebih dahulu di kolam yang telah disediakan. Walaupun kita belajar secara online, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakannya. Baik, anak-anak, kita kembali ke mata pelajaran kita, yakni mata pelajaran akidah akhlak dengan materi yang minggu lalu itu materi kalimat thayyibah atau harkalah yang berbunyi. Ada yang tahu? Anak-anak masih ada yang ingat apa bunyinya itu? Kalimat thayyibah itu apa bunyinya? Coba silakan. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi anak-anak semua ada yang tahu terjemahan atau arti dari la haula wala quwata illa billah itu? Coba barangkali dari di antara kalian ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni materi Asmaul Husna. Coba anak-anak di rumah buka di halaman 11 pelajaran kedua dengan materi Asmaul Husna, yaitu dengan Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Tulisnya ada ya. Baik, yang pertama kita akan bahas itu sifat Allah. Yang pertama kita bahas itu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu yang ini ya. Al-Qawiyyu itu yang berarti Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi kekuatan kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama manusia, itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Yang aktivitasnya sehari-hari ngojek, ya ngojek sehari-harinya. Yang setiap harinya belajar, ya belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita belajar dan kekuatan untuk Bapak mengajar kalian. Dan ada juga yang sehari-harinya menjadi tukang bangunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga bisa mengaduk, bisa mengangkat bata, bisa mengangkat batu, semuanya itu Subhanahu wa taala, itu semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua. Baik yang masih belajar, Allah memberikan kekuatan, tenaga, pikiran sehingga bisa menyerap pelajaran pada hari ini dan selanjutnya. Selanjutnya, bukti dari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawiyyu adalah
manusia dapat berlari dengan sangat cepat. Itu salah satu contoh salah satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut bisa berlari. Mungkin Anda pernah melakukan atau melihat pertandingan sepak bola yang diadakan di lapangan sepak bola. Itu ada rekan kita yang larinya sangat cepat, dan tendangannya pun sangat kencang. Dan itu semata-mata atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa melakukan itu semua. Bukan berarti itu semua dilakukan karena keahliannya sendiri. Bukan semata-mata seperti itu. Ini semua semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat mengangkat besi yang beratnya lebih dari berat dirinya sendiri. Bahkan secara logikanya tidak mungkin ya. Misalkan badan kita cuma 50 kilo dan kita mengangkat beban yang 100 kilo. Secara logika kita itu tidak mungkin, karena beban diri kita itu sangat berat bila dibandingkan dengan beban tersebut. Rasanya tidak mungkin kita bisa mengangkat beban seberat itu. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengangkat beban tersebut. Selanjutnya, manusia dapat merobohkan tembok-tembok beton kerajaan seperti kisah Nabi Sabun. Jadi anak-anak, pada zaman dahulu itu ada, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada zamannya Nabi Sabun. Dan di sini dikisahkan Nabi Sabun itu, di zaman Nabi Sabun itu, dan kisah Nabi Daud yang dapat mengalahkan Raja Jalut. Semua itu membuktikan bahwa yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa merobohkan tembok yang terbuat dari beton, tembok kerajaan yang terbuat dari beton, sehingga tembok itu bisa roboh dan bisa mengalahkan Raja Jalut. Dan semua itu lagi-lagi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manakala kamu sedang dalam keadaan yang lemah, maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap asma sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan lafaz Al-Qawiyyu dan membacanya berulang kali agar kamu mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kamu dapat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara meneladani Al-Qawiyyu? Adalah dengan cara menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk membantu orang yang memerlukan, untuk membantu teman yang sedang kesusahan, untuk membantu orang lain yang memerlukan, untuk membantu sesama muslim, serta memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Selanjutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Al-Hajj ayat 20 yang berbunyi, wala yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz.
Ada yang tahu artinya itu apa? Anak-anak semua. Yang berartikan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi jangan takut ya anak-anak untuk berjihad fisabilillah. Karena berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tentu Allah akan mengiringi kita semua. Lalu sifat asma Allah yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum bagaimana tahu artinya anak? Al-Qayyum yang artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari nama-nama baik atau Asmaul Husna yang bermakna Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bergantung pada makhluk lain. Jadi Allah itu ada sendirinya, tanpa diciptakan oleh siapapun. Dan Allah melakukan sesuatunya dengan sendiri, tanpa meminta bantuan dari orang lain. Beda dengan kita yang selalu meminta pertolongan oleh orang lain atau meminta pertolongan dengan teman kita sendiri. Lalu Allah adalah zat yang berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Beda dengan kita yang selalu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak seperti itu, tidak seperti kita. Terbukti dengan mengurus semua makhluknya, memberikan rezeki makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Itu semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua, yang telah memberikan rezeki itu semua kepada kita semua. Coba kita bayangkan, andaikan kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan, untuk memberi makanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di lautan. Sudah barang tentu kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena sudah barang tentu kita tahu sendiri di lautan itu bukan ratusan lagi ya, anak-anak ya. Ribuan bahkan jutaan, bahkan triliunan makhluk hidup yang berada di lautan. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kita mengetahuinya dan yang kita tidak mengetahuinya. Itu semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dan Allah yang telah memberikan makannya semua. Dan selanjutnya makhluk hidup yang ada di darat. Makhluk hidup yang ada di darat itu ada apa aja anak-anak? Coba. Ada manusia, betul. Ada apa lagi? Barangkali ada yang tahu? Ada hewan atau binatang. Lalu hewannya bermacam-macam, ya betul. Ada yang galak, ada yang gak galak ya. Lalu apa lagi? Ada lagi, ayo, tumbuhan. Betul, tumbuhan pun itu memerlukan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerlukan makanan, memerlukan rezeki, baik rezeki minuman, rezeki makan maupun rezeki udara. Begitu. Memberi rezeki dan menghisab di hari kiamat, mengurus langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa kesusahan.
hamba juga selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurus itu semua dengan sendirinya, tanpa merasa kesusahan dan tidak memerlukan bantuan untuk mengurus alam semesta ini tanpa meminta bantuan makhluknya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan atau memberikan kemandiriannya ini dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung kepada siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi perlu anak tahu semua, Allah itu tidak pernah ngantuk anak-anak. Dia pernah nuntutan ke kita di kelas kalau belajar, nuntutan terus. Kalau belajar tiduran. Dan Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Coba kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidur sekali aja. Misalkan tidurnya malam sama seperti kita malam. Nah, bagaimana dengan makhluk yang lain yang tidak tidur? Kalau awalnya tidur, gimana? Nanti mereka makhluk itu minta pertolongannya, pastinya akan berantakan semuanya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi di seluruh alam semesta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di langit itu ada planet-planet yang ada ya. Banyak planet-planet itu, bahkan jutaan planet yang ada di luar angkasa sana. Itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang ada di bumi ini atas pantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik kendaraan yang berlalu lalang itu kalau kata pantauan Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak beraturan atau mungkin sering terjadi kecelakaan karena akibat saling bertabrakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mandiri dan tidak membutuhkan manusia. Sedangkan manusia tidak bisa lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbukti ya. Kita yang sering mengeluh, kita yang sering meminta bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak seperti kita. Allah tidak cengeng seperti kita. Dikit-dikit meminta, dikit-dikit mengeluh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mandiri tanpa meminta bantuan makhluknya. Meskipun manusia membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, selayaknya yang harus dimintai bantuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan senang apabila ada hambanya yang mendekat dan meminta bantuan kepadanya sebagaimana dilakukan oleh para guru-guru kita, para alim ulama kita yang setiap malam itu bangun. Ngapain anak-anak? Bangun sholat tahajud, mungkin dilanjut dengan sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dan sholat yang lainnya. Dan dilanjut dengan wirid-wiridan, dengan mengagungkan nama Allah, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu terkumpul dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Lalu bagaimana cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Al-Qayyum? Adalah kita harus membiasakan hidup mandiri, bangun tidur sendiri. Jadi bangun tidur sendiri, kita mandi sendiri, ambil anduk sendiri, gosok gigi sendiri. Dan tentunya kalau kita belum bisa melakukan itu semua, kita harus mempelajarinya. Kita harus minta bantuan dengan orang tua kita. Seperti itu. Kita diajarin, gimana sih gosok gigi yang benar biar gak sakit? Bagaimana sih gosok kaki yang benar itu biar gak sakit? Nah seperti itu. Bagaimana sih keramas yang baik itu biar matanya gak perih? Nah itu harus dipelajari secara teori dan secara praktek. Setelah itu kita dipelajari semua, kita melaksanakannya sendiri setiap hari. Nah itu yang dinamakan mandiri, mandi sendiri. Ya, mandiri itu apa anak? Iya, mandi sendiri. Bukan seperti itu juga ya anak ya. Mandiri itu melakukan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Lalu setelah itu kita melakukan sarapan sebelum melakukan aktivitas kita jasmani kita harus diberi kekuatan, baik sarapan roti, minum susu, atau yang biasa makan uduk dah, atau melontong sama bakwan. Dan itu kita beli sendiri. Karena kalau dengan kita membeli sendiri, kita lihat sendiri, mana nih selera kita, yang ini. Beda dengan dibelikan sama orang lain. Kalau dibelikan sama orang lain, karena kita belum tentu selera kita gitu. Nah kalau kita beli sendiri, selain kita menunjukkan bahwa kita itu mandiri, dan itu bisa mengundang gairah atau nafsu makan kita. Lalu tanpa minta disuapi oleh orang tua kita, setelah kita beli, kita makan sendiri dulu. Setelah kita makan, kita minum, kita memakai sepatu dan berangkat ke sekolah dengan sendirinya tanpa minta diantari sama orang tua. Tanpa minta diantar sama orang tua ya anak ya. Tanpa merepotkan orang tua mengantarkan kita ke madrasah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ya, anak-anak ya, Al-Qayyum yang artinya yang maha mandiri. Lalu tadi apa? Al-Qayyum apa artinya? Al-Qayyum, tadi masih ingat? Al-Qayyum itu artinya yang maha kuat. Jadi selain kita kuat, kita bisa melakukan aktivitas kita sendiri, dan kita diberikan kemandirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua pembahasan pada hari ini. Materi pada hari ini dua materi ya, yang diambil dari sifat Asmaul Husna yang berkalimat Al-Qayyum dan Al-Qayyum. Mungkin cukup sampai di sini karena materi atau mata pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan atau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya jangan lupa sarapan biar kita kuat. Jangan lupa minta nasihat dari orang tua biar kita kuat, batin kita ini kuat. Jadi selain jasmani kita, rohani kita pun harus kuat. Selain itu kita pun harus bisa mandiri. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, mandiri itu semuanya banyak aspek yang bisa kita menjadikan kita
kita bisa lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak terlalu membebankan kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.